Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita semua senantiasa dalam limpahan barokat dan rahmah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pendahulunya. Insya Allah kelak kita semua mendapatkan syafaat dari mereka. Amin Allahumma amin. Sahabat logika semua, sebelum kita memulai sharing ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar kita diberikan pemahaman dan kemudahan. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma faqihni fiddin wa alimi tawil. Ya Allah, berilah pemahaman kepada kami tentang urusan din, dan ajarkan kepada kami tentang ilmu tafsir. Amin ya Rabbal Alamin. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang pengenalan Tuhan secara utuh terlebih dahulu, sebelum membahas tentang proses penciptaan alam semesta beserta isinya dan hal lainnya, agar pada bagian-bagian selanjutnya tidak ada kesalahpahaman dalam berlogika dan penafsiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, maha esa dan sebagainya. Menurut bahasa Ibrani, yang merupakan bahasa lisan pertama di dunia, dalam teks kitab-kitab kunonya, kata Tuhan disebut dengan istilah El, seperti Tuhan yang maha kuat Elohim, yang maha kuasa Elyon, yang kekal Elroy, atau sebutan yang lainnya. Sedangkan dalam bahasa Arab, Tuhan disebut dengan istilah Ilah atau Rob. Dari berbagai bahasa tersebut, sejatinya Tuhan yang dimaksud adalah sama, yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan penyebutan dan penafsiran yang berbeda-beda di setiap generasinya. Bila kita pelajari secara komprehensif dari berbagai sumber Alkitab, dan kita runut dari kitab-kitab tertua sampai kepada kitab Wahyu terakhir, maka kita akan menemukan kesimpulan bahwa Tuhan yang dimaksud merujuk pada Tuhan yang sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, jika sahabat logika semua sudah sepakat tentang kata Tuhan, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang makna dari kata Allah. Kata Allah secara etimologi telah dibahas secara luas oleh para filolog Arab klasik. Filologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Ahli tata bahasa dari aliran Basra menganggap kata Allah sebagai salah satu yang dibentuk secara spontan, murtajab, atau sebagai bentuk kata la dari akar kata bahasa Arab, yaitu lam, ya, ha, dengan makna luhur, besar, atau tersembunyi. Lainnya berpendapat, kata Allah berasal dari bahasa Syria atau Ibrani, tetapi sebagian besar menganggapnya berasal dari kontraksi kata Arab itu sendiri yang menggabungkan kata Ab, yang berarti sang, dan Ilaha, yang berarti sesembahan. Kemudian menjadi Allah yang berarti sang sesembahan atau Tuhan. Nama Allah telah digunakan oleh kaum Hanif dan masyarakat bangsa Arab sejak masa pra-Islam. Sebagai contoh, ayah dari Nabi Muhammad bernama Abdullah, yang bermakna hamba Tuhan. Selanjutnya, Nabi Muhammad menetapkan kata Allah sebagai nama dan citra Tuhan dalam Islam, dan menjadi pedoman untuk umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Umat Kristen Arab juga memakai kata Allah untuk menyebut sosok sang ilahi. Saat ini, kata Allah juga digunakan dalam pengertian yang mirip, meskipun tidak secara khusus, oleh penganut Babisme, penganut Ba, penganut Mandean, umat Kristen Indonesia dan Malta, umat Yahudi Sephardi dan Yahudi Mizrahi. Umat Sikh dan umat Kristen Malaysia juga menggunakannya, meskipun hal tersebut menyebabkan permasalahan politik dan hukum. Akademisi lain, ada yang menyatakan nama Allah ini ada dalam bahasa-bahasa Semit lainnya, termasuk bahasa Ibrani dan Aramaik, yang berasal dari akar kata en, yang berarti Tuhan. Bentuk bahasa Aram yang sesuai adalah Elah, tetapi bentuk empatiknya adalah Elah. Kata tersebut ditulis sebagai Elah dalam bahasa Aram Alkitab, dan Allah dalam bahasa Suryani, sebagaimana digunakan oleh Gereja Suriah Timur. Keduanya berarti Tuhan. Wallahu alam bisawab, hanya Allah lah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat dan menjadi sarana muhasabah kita untuk lebih meningkatkan keislaman dan ketauhidan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika sahabat logika ada yang berpendapat atau penafsiran yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar.